Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini tanggal 11 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan karena cintanya kasih Tuhan sempurna. Tuhan tidak pernah salah. Kita banyak salah, kita manusia orang berdosa. Mari kita rendahkan diri datang kepada Tuhan. Kita butuh Yesus. Dia Bapa yang sangat kita cintai. Sungguh Dia menciptakan kita. Dia menciptakan surga, termasuk neraka, saudara. Dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di surga dan bumi ada di dalam tangan Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Dan kalau takut kepada Tuhan, belajarlah turut kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Renungan firman Tuhan malam ini dengan tema berfirmanlah Tuhan. Mari kita baca. Sebentar nanti kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 20 supaya kita tahu. Saya percaya setiap hari, setiap saat Tuhan itu berfirman dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Cuma yang menjadi masalah, kita peka atau tidak apa maunya Tuhan. Seringkali kita peka terhadap diri sendiri. Seringkali kita jujur egois kepada diri sendiri. Egois, kita nuruti kehendak kita, tapi jarang kita menurut kehendak Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita belajar. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya mau menyanyi, saya Pastor Yakob Rahmat, saya mau menyanyikan lagu ini karena saya komit dengan Tuhan. Tuhan, aku mau hidup apa yang mau Engkau kehendaki Tuhan. Aku mau turut kehendak Tuhan supaya aku selamat. Karena janji Tuhan dalam 1 Yohanes 2:17, dunia akan lenyap, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas cinta kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, supaya nanti kelak kita bisa masuk ke surga. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku
tak dapat membalas cinta kasih Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Engkau Bapakku, sentral hidupku. Nama Yesus yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni Bapa semua dosaku, salahku. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Ku mau selalu simpan firman dalam hatiku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini, semua kami anak-anak-Mu yang semua mendengarkan firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kami mau menurut kehendak-Mu Bapa. Kami mau hidup bersama dengan Yesus, surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini adalah malam yang begitu indah. Sebelum kami berbaring tidur, Engkau cinta kami Bapa. Engkau peluk kami, jaga lindungi kami. Tidur Engkau bersama kami Bapa, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru, karena Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di sorga, dan semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya dipelihara Tuhan di malam ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Komitmen kita kepada Tuhan. Mari Tuhan, tuntun hidupku. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan tadi, supaya waktu yang sisa, supaya kita tidak menurut keinginan daging manusia, tapi belajar menurut kehendak Tuhan, ya. Supaya hidup ini menyenangkan hati Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, supaya nanti kalau Yesus datang, kita akan masuk terbang naik ke surga. Ini menjadi kerinduan kita, naik ke surga, hidup bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan, karena tema firman Tuhan malam ini tentang berfirmanlah Tuhan kepada hamba Tuhan Yesaya, dan firman Tuhan juga kepada kita. Mari saya mau baca ayat yang pertama. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirman Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalan ia telanjang dan tidak berkasut. Amin. Berfirmanlah Tuhan. Jadi demikian artinya firman Tuhan juga buat kita. Karena apa? Kalau kita lihat di sini ada peperangan, saudara.
Di ayat yang pertama tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Di dalam dunia ini firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan dan darah dan daging, tapi berperang dengan pemerintah-pemerintah, Lucifer, iblis, ya. Juga dengan apa? Penghulu dunia, dengan roh jadi udara, penguasa-penguasa, ada 4 surah. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, di udara ada penguasanya. Ada struktur organisasinya, so. Lucifer itu. Ada penghulu dunia dan roh jadi udara. Tidak pernah terlepas kita namanya hidup, tidak akan terlepas dari peperangan. Bahkan dikatakan merebutnya. Banyak orang Kristen kalau dia tidak sungguh sama Tuhan, merebut itu murtad artinya. Di Matius 24 ada dikatakan sudah yang ke-10. Banyak menjelang kedatangan Tuhan, banyak orang murtad, saudara. Ya, coba saya mau baca Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling memuji. Ini kuasa kegelapan, kuasa iblis. Maka pentingnya kita mau taat kepada firman Tuhan kepada Yesaya bin Amos, firmannya pergi dan bukalah kain kabung, artinya mari kita berani bayar harga untuk membuka semua perkara pada daging dunia. Buka ikat pinggangmu, tanggalkan kasut dan kakimu, arti tanggalkan semua kekuatan kita. Semua bentuk-bentuk yang kita pakai itu kekuatan kedagingan. Kita lepaskan kita. Karena kita telanjang di hadapan Tuhan. Artinya kita buka dengan keadaan terbuka di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan belajar sifat taat. Kenapa dikatakan sini? Lalu ya berbuat demikian, maka berjalan yang telanjang yang tidak berkasus, arti tidak mengandalkan kekuatan apapun di hadapan Tuhan. Taat ini penting. Sebagai orang Kristen, saya mau tanya kepada Bapak, apakah saudara semua punya sifat taat atau menjadi orang Kristen suka bandel? Seringkali kita jujur saja. Seringkali kita sebagai manusia, seringkali bandel, tidak taat kepada firman Tuhan. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mengajak kita, ayo belajar kita taat. Berfirman Tuhan kepada kita semua. Dan saat ini, perlunya kita taat kepada Tuhan. Nah, tadi katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa ini, jangan kita menurut kehendak daging, tapi taatilah, lakukan menurut kehendak Tuhan. Supaya kita selamat. Ini ayat ketiga. Berfirman Tuhan, seperti hamba-Ku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkausut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Mesir, Ethiopia bicara dunia yang jahat ini. Jadi arti kita lepaskan perkara-perkara dunia dan hidup menurut kehendak Tuhan. Ini penting, saudara. Daripada saudara berkasut ikutin dunia, lebih bagus saya ikuti kehendak Tuhan. Biarpun harus bayar harga. Ya, selama 3 tahun, ya, arti bayar harga kita. Mari kita mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Tantangan apapun boleh kita hadapi. Tapi yang penting kita jadi mau taat. Mari kita baca berikutnya. Demikian Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan. Dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan dari Mesir. Ini ceritanya orang dunia. Mesir bicara dunia yang tidak taat kepada firman Tuhan akan hina, hancur. Di luar Yesus hancur. Ini bukti nyata. Ya. Dalam Yeremia 17 ayat 5 terkutuk kepada orang jauh hatinya dari Tuhan yang tidak taat kepada firman. Tidak ada keberhasilan orang bandel melawan Tuhan, tapi kegagalan, kehinaan, kehancuran bagi orang tidak taat kepada firman Tuhan. Orang fasik akan hancur. Dunia semua akan lenyap, kata firman Tuhan. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan selamat. Maka belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Ayat yang kelima, maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Ini yang bangga-banggakan dunia. Banyak orang dunia bangga-banggakan dunia, bangga-banggakan kekayaannya. Di luar Tuhan hancur, saudara. Ini bukti nyata. Tidak ada yang lain kita banggakan selain hanya Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus, kita menjadi bangga hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tidak ada kebanggaan lain buat kita, hanya di dalam Yesus Kristus. Kebanggaan satu-satunya, seperti dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan kebanggaan Mesir. Mereka banggakan Mesir, banggakan keadaan dunia, status kekayaan mereka bangga. Percuma, saudara. Orang kaya mati,
Kekayaan tidak dibawa di dalam kubur. Silakan orang kaya punya rumah 100, punya rumah 1000, punya mobil 1000. Apakah masuk di dalam kubur kalau dia mati? Dimasukin kubur semua mobil ngikutin? Tidak ada, saudara. Ya, 1 Timotius 6 ayat 7. Kita lahir telanjang, tinggalkan dunia dalam keadaan telanjang. Yang akan kebawa kita perbuatan kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Mari kita bermegah, bukan seperti orang Mesir bengkak semua di hadapan Tuhan, hancur hina. Tapi mari kita bermegah di dalam Tuhan. Artinya Kristus yang kita tampilkan, Tuhan yang kita tonjolkan, bukan diri kita, status kita, tidak. Kita lebih bagus katakan, aku biar makin dihina, gak ada arti apa-apa, tapi Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang dipermuliakan. Aku makin berkurang, kata Yohanes Pembaptis, aku semakin berkurang, tapi Tuhan yang diizini dipermuliakan, Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita mau senantiasa rendah hati, kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadi kita di sini konteksnya belajar kita taat, belajar kita rendah hati. Sehingga demikian Tuhan akan tolong kita. Terus berikutnya, maka orang akan terkejut, malu karena Ethiopia, pokok pengarah mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah Mesir itu akan berkata pada itu, lihat, beginilah nasib orang-orang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri? Dia stres berat. Kepada siapa mereka melarikan diri? Karena mereka tidak punya pegangan lagi. Tapi bagi kita, 3 hal penting. Mari kita melarikan diri kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asur. Bukan mungkin kami tidak terlupat. Tidak bisa. Di luar Yesus, semua akan binasa. Hanya di dalam Yesus ada sumber keselamatan, sumber kehidupan kita. Oleh melalui firman Tuhan, mari kita belajar di sini. Mari kita belajar taat dan belajar rendah hati dan selalu minta pertolongan Tuhan. Larilah pada Yesus, sebabnya di dalam Dia ada juru selamat. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar, kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan, mari kita mau taat, turut kehendak Tuhan. Kalau kita turut kehendak Tuhan, kita selamat masuk di dalam kerajaan kekal buat selama-lamanya. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cinta kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cinta kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus, ku mau setia dan taat kepada Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita kembali kepada firman. Komit Tuhan mengajar kita ada 4 hal. Yang pertama, kita mau taat. Dan kedua, kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Dan ketiga, mari kita mau melarikan diri kepada Yesus. Dan keempat, kita minta pertolongan. Dan kelima, keselamatan datang dari Yesus. Ada 5 poin. Ya. Kita mau belajar taat, rendah hati, dan kita mau selalu lari kepada Yesus. Dan keempat, selalu kita minta tolong kepada Yesus. Dan
Juru selamat kita, keselamatan datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.